Ustadz Abdullah, strategi keunggulan bersaing. Nah, Ya, apa Prof. kata kunci keunggulan bersaing itu? Adalah sebuah Eh, kecakapan, kesiapan dalam sebuah lembaga melakukan adaptif dan adaptatif. Adaptif itu mengenali perubahan situasi yang terjadi di lingkungannya, kompetitornya, lalu dia melakukan adaptasi, penyesuaian dengan lingkungan itu. Itu sebenarnya advantage, competitive advantage itu, keunggulan bersaing itu, Pak. Jadi dia kenali dulu perubahan-perubahan terjadi di lingkungannya, lalu dia lakukan penyesuaian bahkan lebih baik dari kompetitornya di lingkungan itu. Itu kata kunci tentang competitive advantage itu, keunggulan bersaing itu. Nah, persoalan strategi itu kan hanya cara ya, langkah yang dilakukan. Tapi keunggulan bersaing itu sendiri Bapak harus clear. Teori siapa yang Bapak gunakan ini? Ustaz Abdullah. kalau kalau teorinya dari Peter Robertson, Prof. Siapa? Peter Robertson, buku Supply Chain Leadership. Peter Robertson ya. Iya, ya, Prof. Apa itu judulnya? Supply Chain Leadership. Oke. Nah, Ustadz ambil teori dia seperti apa tentang keunggulan bersaing itu yang diberikan sebagai grand teorinya. Sintesiskan, lalu tampilkan. Tadi Ustadz banyak sekali dimensi-dimensi yang dibuat. Dimensi itu jadi tema-tema besar lagi itu. Harusnya turun itu kan lebih kecil dia. Tapi Ustadz tampilkan lagi tema-tema besar yang sama kedudukannya dengan judul Ustadz itu, tema besar itu. Jadi kalau dia menjadi turunan itu betul-betul menurun, dia lebih mengecil, tidak malah nampilkan tema baru. Hasilnya bahwa sekolah ini, sekolah apa tadi Ustadz nih? MAN ya? Man satu kota Batam, Prof. MAN 1 Kota Batam ya. Eh, ini juga pada akhirnya hasilnya langsung bahwa di sini sudah punya keunggulan bersaing. Seakan bahasanya begitu langsung gitu. Tiba-tiba mengatakan bahwa MAN 1 Kota Batam sudah unggul bersaing, sudah kompetitif, sudah menjadi kompetitor gitu. Tapi nggak jelas yang jadi ukuran dia unggul itu apa. Dia kompetitor yang memang menjadi orang yang handal, adaptif-adaptatifnya di dalam dia menunjukkan keunggulan itu apa gitu. Tadi hanya dibuat strategi, ada 6 strategi gitu. Ya, Kok tiba-tiba nongol gitu keunggulan itu. Strategi belum tentu mengantarkan dia menjadi sebuah keunggulan sebagai kompetitor. Strategi itu kan langkah-langkah dia lakukan. Tapi yang Ustadz maksud dengan keunggulan bersaingnya sendiri nggak muncul malah. Nah, karena Ustadz tidak punya sandaran teori dari yang dikatakan Peter Robertson tadi gitu. Nah, pastikan Ustadz bertolak bersandar pada Robertson itu. Apa kata ya, Prof. Robertson tentang teori keunggulan bersaing itu? Competitive advantage itu. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk di situ ya. Ustadz bukan guru di sini ya? Bukan, Prof. Kan, oke, berarti Jadi pas ya. pondok, Prof, saya. Terus Oke. penelitiannya apa yang dipakai ini, metodenya? Eh, kalau ini kualitatif, Prof. Kualitatif apa? Apa namanya? Iya, Prof. Mazhabnya apa? Untuk Kan kualitatif ada mazhabnya. studi kasus, Prof. Kasus. Nah, itu diperjelas itu. Nanti dibikin di Ya, bab 1 itu. Ya, siap, tadi Prof. yang lain coba guna punya metodologi mazhabnya gitu. Bikin itu kalau studi kasus. Jadi intinya kita melaporkan itu kan 4 bab saja. Bab 1 juga diungkap ada metodologinya secara singkat. Bab 2 fokuskan pada teori dan muncul nanti di situ ada sintesis, kalau ada dimensi bikin, kalau enggak langsung indikator. Itu yang kita bangun di bab 2. Bab 3 masuk laporan penelitian. Poin A-nya deskripsi lokasi penelitian. Poin B-nya barulah laporan hasil penelitian kita. Masuk juga analisis data yang kita dapatkan di lapangan. Jadi kita menganalisis sebagai alatnya, pembandingnya, indikator tadi.